Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan sedikit materi yang kemarin Bapak pernah sampaikan pekan lalu ya di Google Classroom tentang konsep nilai mutlak. Nah, di sini sebelum kalian mengenal konsep nilai mutlak, ini Bapak mau sampaikan sedikit cara penulisan garis bilangan, kemudian misalnya di sini ada sebuah titik namanya titik A. Ini letak di garis bilangan itu letaknya di mana sih? Nah, kalau titik A berarti letaknya di negatif 4 ya. Makanya di sini Bapak tulis negatif 4. Kalau titik B letaknya di negatif 1. Nah, ini membantu kalian untuk mengerjakan masalah ini. Nah, untuk memahami konsep nilai mutlak, apa sih sebenarnya nilai mutlak itu? Nah, di sini Bapak ilustrasikan itu seperti main lompat-lompatan ya. Nih, Andi bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Mula-mula dia diam, kemudian ia melompat 2 langkah ke depan, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Nah, permasalahannya apa? Yang pertama, dapatkah kamu membuat sketsa langkahnya dalam garis bilangan yang tadi di atas ya, yang ini? Kemudian yang kedua, tentukan berapa langkah posisi akhir Andi dari posisi semula. Nah, berapa langkah kira-kira posisi akhirnya dibandingkan dengan posisi semula tadi. Yang ketiga, tentukan berapa jumlah langkah yang dijalani. Nah, berapa kali kira-kira dia jumlahnya langkahnya tadi ya? 10 kah, 20 langkah kah? Nah, itu kita jawab lebih mudahnya kita menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Sini yang bawahnya ini nilai bilangan-bilangannya, ada garis bilangan ini bilangan bulat ya. Ini nilai positif, ini 0 dan ini bilangan yang negatif sebelah kiri. Nah, kita asumsikan bahwa kalau lompat ke depan ya, itu dia ke kanan ya, ke arah yang positif. Kalau ke belakang berarti dia yang ke arah negatif, ke kiri. Nah, cara pengerjaannya gimana? Misalkan 0 adalah posisi awal Andi tadi ya, posisi 0 ya kan? Kemudian buat anak panah dari 0 sepanjang 2 satuan ke kanan. Karena lompatan pertama si Andi tadi ke depan kan. Nah, 2 langkah ke depan. Jadi ini dari 0 ke kanan ke depan. Ini 1, 2. Nah, berarti posisinya di 2. Sama kan? Kemudian yang kedua, yang cara pengerjaan yang kedua adalah yang ini berikutnya. Buat anak panah dari posisi akhir langkah pertama sepanjang 3 satuan ke kiri. Nah, dari yang tadi yang nomor 2 tadi itu ke kiri kan, ke belakang kan? Nah, lompat ke belakang berarti kan dari 2 ini ke belakang 3 satuan, 3 langkah, 1 2 3. Jadi posisinya sekarang di negatif 1 gitu kan ya. Nah, ulangi kegiatan tersebut sampai langkah terakhir. Nah, jika lanjut kemudian kita menjawab pertanyaan tadi, jika banyak langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula adalah P, maka P ini ya, banyak langkah dari posisi semula tadi. Pertama kan dia ke depan 2 langkah, berarti positif duluan ya kan. Kemudian dia ke belakang. Ke belakang itu berarti kan 3 langkah, berarti kan negatif 3. Kemudian dia ke depan lagi, lompat ke depan 2 langkah, ya kan? Kemudian dia ke belakang 1 langkah dan terakhir ke belakang lagi 1 langkah. Nah, ini gambarnya. Nah, ini posisi langkahnya tadi ya. Ke depan itu positif, kalau ke belakang itu negatif. Ini kan ya tadi perintah-perintahnya. Nah, kalau ini dijumlahkan 2 tambah negatif 3, negatif 1. Negatif 1 tambah 2 itu 1. 1 tambah negatif 1 itu 0. 0 tambah negatif 1, negatif 1. Nah, berarti P-nya ini kan di negatif 1, ya kan? Negatif 1 sini. Nah, tapi yang ditanya adalah banyak langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. Nah, adalah 1 langkah ke belakang karena negatif 1 kan ya. Negatif 1 di sini kan. Posisi akhirnya kan negatif 1. Berarti kan banyak langkahnya adalah 1 langkah aja dia peranunya. Perbedaannya dari posisi semula tadi 1 langkah tapi ada arahnya ke belakang. Karena bisa juga arahnya di depan sini gitu ya. Nah, makanya itu. Kemudian pertanyaan permasalahan yang ketiga,
banyak langkah tidak memperhatikan arahnya. Nah, tadi kan ditanya yang ketiga tentukan berapa jumlah langkah. Kalau posisi tadi itu memperhatikan arah, tapi kalau yang ditanya banyak langkah itu tidak memperhatikan arah. Selalu ditanyakan dengan bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke garis bilangan negatif. Mau itu maju atau ke belakang ya, itu tetap kalau ditanya banyak langkah itu tetap dihitung positif. Sehingga langkah yang dijalani anak tersebut adalah yang pertama kan dua langkah ya kan, ke depan itu nggak dihitung, ke depan atau positif atau negatif nggak dihitung. Kemudian ke belakang 3 langkah itu kita hitung ya tiga langkah ya kan. Kemudian ke depan lagi, kemudian ke belakang. Tapi tetap yang dihitung adalah langkahnya saja. Ketika dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 itu jumlahnya adalah 9 langkah. Jadi anak tersebut telah melaksanakan 9 langkah gitu ya. Nah, 9 langkah ini ya, banyaknya langkah yang dijalani, 9 langkah ini merupakan konsep nilai mutlak. Karena hanya menghitung banyak langkahnya aja, bukan arahnya. Maksudnya apa? Kalau ada arahnya kan ada negatifnya, ada positifnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nilai mutlak itu hanya langkahnya, pasti selalu positif. Ya, nggak ada istilahnya negatif. Nah, sekarang untuk memperkuat pemahaman kalian tentang konsep nilai mutlak, lihat ini ya. Ini ada nilai X yang diisi oleh negatif 3, negatif 1, 2, negatif 1, 0 sampai 3. Nah, ini tanda nilai mutlak. Ini adalah kurung garis tegak ya. Kurung tegak. Nah, kurung garis tegak ini ya. Nah, ini pokoknya ada 2 garis kanan kiri. Ini namanya garis tegak ya. Ini namanya nilai mutlak. Jadi dibaca nilai mutlak X. Ya, kalau ini X, ini nilai mutlak X. Jadi kalau negatif 3, nilai mutlaknya berapa? 3. Nilai kalau X-nya itu negatif 2, di dalam sini kita ganti negatif 2, berarti nilai mutlaknya adalah 2. Ketika X-nya diganti negatif 1, nilai mutlak negatif 1 adalah 1. 0, nilai mutlaknya 0. 1, nilai mutlaknya 1. 2, nilainya 2, dan seterusnya. Hal ini menandakan apa? Nilai mutlak dari suatu bilangan ya, itu hasilnya selalu positif. Ya, jadi hasilnya kan nggak ada yang negatif kan ya. Meskipun bilangannya ini negatif, kemudian ganti lagi positif, tapi hasilnya tetap positif. Bisa dipahami ya? Makanya kesimpulannya adalah nilai mutlak suatu bilangan positif, ya positif ini, atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya X-nya 2, nilai mutlaknya ya 2, gitu kan. Kalau X-nya 0, berarti nilai mutlaknya adalah 0. Nah, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Lawannya, kalau dia negatif 1, lawannya berarti kan 1, ya kan? Kalau dia nilai mutlak negatif 2, berarti lawannya adalah 2, gitu kan. Nilai mutlak dari negatif 3, berarti lawannya negatif 3 adalah 3. Nah, begitu ya. Jadi, secara definisi, ya, misalkan X adalah bilangan real. Bilangan real itu semua bilangan yang kalian ketahui, mau positif, negatif, kemudian pecahan, ya, atau itu desimal, yaitu termasuk bilangan real. Maka nilai mutlak X dituliskan dengan X, kemudian kanan kirinya diapit oleh garis tegak, kemudian didefinisikan dengan ini. Nilai mutlak X itu sama dengan, definisinya ya, akan bernilai X atau bilangan itu sendiri jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, ini tanda lebih besar atau sama dengan 0. Ada garisnya lagi di bawah ya. Dibaca X lebih besar atau sama dengan 0. Ya, dia berarti mulai dari 0 dan seterusnya yang positif. Ya kan, lebih besar dari 0 kan 1, 2, 2,5 dan seterusnya ya. 3 ya. Kemudian nilai mutlak X ya akan bernilai negatif ya, X artinya ditambahin negatif ya, atau lawannya dari si X ini jika X-nya kurang dari 0. Bisa apa? Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Misal, ini negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 berarti hasilnya adalah negatif, kita tambahin negatif, X-nya negatif 2, negatif 2. Jadi negatif kali negatif kan positif, jadi hasilnya positif 2. Jadi kesimpulannya secara definisi ini. Nah, cuman yang perlu kalian pahami lagi, nilai mutlak itu tidak pernah
bernilai negatif hasilnya ya. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di WA atau di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.